Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep krengsengan daging sapi yang rasanya enak, dijamin semua suka. Untuk membuat krengsengan daging sapi, di sini aku membutuhkan bahan utamanya daging sapi sebanyak 500 gram. Nah, sebanyak 500 gram kita gunakan sebagai bahan utamanya untuk kita bikin krengsengan daging sapi. Nah, untuk daging sapinya, sebelum kita eksekusi memasak, ini wajib banget ya dicuci sampai bersih karena ini baru beli di pasar. Jadi untuk memastikan, dikhawatirkan takutnya masih ada kotoran-kotoran yang masih menempel. Jadi kita pastikan untuk mencuci sampai bersih untuk daging sapinya. Untuk kita bikin masakan krengsengan daging sapi yang rasanya enak, dijamin semua suka. Nah, untuk dagingnya ini mulai kita akan potong-potong ya. Ini aku belah dulu menjadi dua bagian. Ini ada daging lemak yang tebal, jadi aku pisahkan terlebih dahulu. Kemudian untuk potong-potong daging sapinya seperti ini, agak tipis ya teman-teman. Jadi jangan terlalu tebal, tapi jangan juga terlalu tipis. Jadi sedang ya, agak tipis maksudnya. Nah, untuk potongan daging sapinya, potong melawan arah dari serat daging sapinya teman-teman. Nah, melawan arah seperti ini ya, dipotong-potong semua. Untuk potongan daging sapi agak tipis seperti ini, supaya nanti tingkat kematangannya lebih sempurna dan lebih cepat ya, karena tidak kita menggunakan panci presto, jadi langsung memasak nanti. Nah, segini sudah cukup ya. Ini potongannya banyak banget. Kemudian lanjut, aku siapkan untuk perbumbuannya. Nah, teman-teman perhatikan ya, cara membuat bumbu krengsengan daging sapi yang nanti rasanya benar-benar enak, dijamin bikin kalap makan. Apalagi buat teman-teman atau bunda-bunda mendapatkan daging kurban ataupun punya daging di kulkas, dimasak krengsengan daging seperti ini nanti enak banget pokoknya. Nah, semua perbumbuan ini wajib banget aku cuci terlebih dahulu sampai bersih. Terutama dikhawatirkan terdapat pada cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Takutnya masih ada semprotan pestisida yang masih menempel. Jadi wajib banget ya dicuci sampai bersih supaya nanti hasil masakan krengsengan daging sapi benar-benar nanti rasanya enak, dijamin bikin kalap makan. Nah, segini sudah cukup ya, semua perbumbuannya sudah dicuci sampai bersih. Kemudian perhatikan, ini dia bumbunya yang harus saya perkenalkan. Di antaranya ada bawang putih sebanyak 5 siung, bawang merah 10 buah, kemiri 5 buah, jahe 1 ruas jari, cabai rawit merah 5 buah, cabai merah keriting 8 buah. Kemudian siapkan cabai rawit utuh sebanyak 20 buah. Lanjut, akan aku eksekusi satu persatu. Pertama-tama bawang putihnya. Ini untuk bawang putihnya dipotong-potong menjadi 3 bagian seperti ini. Dipotong, diperkecil terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian untuk bawang merahnya juga sama, dibelah atau dipotong menjadi 2 bagian seperti ini, diperkecil ya. Kemudian untuk kemirinya dibelah juga menjadi 2 bagian atau dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Kita potong-potong, diperkecil terlebih dahulu. Kemudian lanjut untuk jahenya 1 ruas jari ya, tidak usah terlalu banyak, dipotong juga, diperkecil. Cabai rawit merahnya juga sama, dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, juga sama ya, untuk cabai merah keritingnya juga dipotong, diperkecil seperti ini. Kemudian siapkan blender, masukkan ke dalam blender bawang putih, bawang merah, kemiri, kemudian jahe, cabai rawit merah, dan cabai merah keriting. Tambahkan merica bubuk setengah sendok teh, kemudian biji pala bubuk setengah sendok teh. Tambahkan air secukupnya untuk menghaluskan bumbu. Blender sampai benar-benar halus teman-teman. Nah, sampai tekstur halusnya seperti ini. Jadi ini bumbunya sudah halus banget ya. Kemudian siapkan wajan untuk memasak. Tambahkan minyak sayur secukupnya untuk menumis bumbu halus terlebih dahulu ya. Kemudian kita panaskan. Setelah panas, masukkan bumbu halus yang di blender tadi, aduk-aduk sampai merata. Di tahap seperti ini paling penting sampai bumbunya matang, sampai pecah minyak seperti ini. Nah, diaduk-aduk terus ya sampai benar-benar matang. Kemudian masukkan potongan daging sapinya. Setelah masuk semua, diaduk terlebih dahulu sampai merata. Nah, digongso-gongso dulu ya, diaduk-aduk dulu untuk daging sapinya. Nah, perhatikan ya teman-teman, supaya masak krengsengan daging sapinya supaya nanti empuk dan enak untuk dimakan. Tambahkan air 800 ml teman-teman. Nah, jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu sedikit maksudnya ya.
Jadi 800 ml dengan kapasitas daging sapi 500 gram. Kemudian tutup pancinya, masak sampai setengah menyusut. Nah, kalau sudah setengah menyusut seperti ini, kita aduk-aduk merata. Kemudian tambahkan penyedapnya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kaldu bubuk sapi aku pakai dari Royco ya, sebanyak 1 sendok teh tambahkan. Kemudian ini dia rahasianya, petis udang dari Simbok dari Jawa Timur asli. Tambahkan sebanyak 1 sendok makan munjung seperti ini. Agak banyak ya, 1 sendok makan munjung. Nah, ini dia yang akan menjadikan cita rasa krengsengan daging sapi yang nanti rasanya benar-benar enak banget. Kemudian tambahkan kecap manis sebanyak 5 sendok makan. Aku pakai dari Bango ya teman-teman. Nah, kecap manis yang lebih pekat ya teman-teman, sebanyak 5 sendok makan sudah cukup. Kemudian diaduk-aduk sampai merata, kita masak lagi, diamkan sesaat, kemudian diaduk-aduk. Di tahap seperti ini tidak perlu ditutup lagi ya, kita masak sampai menyusut. Nah, tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh. Segitu ya teman-teman, menambahkan penyedapnya sudah cukup dan ini rasanya sudah pas, enak banget, sudah saya tes rasa. Kemudian masukkan cabai rawit utuhnya sebanyak 20 buah di saat akhir dia nanti mau menyusut. Karena ini akan kita susutkan lagi sampai dia benar-benar menyusut. Saatnya kita masak krengsengan daging sapi yang benar-benar rasanya enak, aromanya wangi banget karena menggunakan campuran adanya petis udang ya. Ini aromanya menggugah selera banget teman-teman. Krengsengan daging sapi yang super nikmat, enak banget pokoknya. Wajib banget nanti kalian coba ya resepnya. Untuk mendapatkan petis udang sudah aku sematkan di toko online. Nah, segini sudah cukup. Krengsengan dagingnya sudah menyusut dan ini sudah matang. Kita angkat dan sajikan ke dalam piring. Wow, ini dia teman-teman, krengsengan daging yang benar-benar super lezat, enak banget. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Dan ini sudah jadi, siap untuk kita sajikan. Ini cocok banget ya buat menu keluarga atau buat menu harian, apalagi yang mendapatkan daging kurban ataupun punya stok daging di kulkas. Coba resep masak daging krengsengan daging seperti ini enak banget, menyatu banget dengan nasi hangat. Aromanya yang wangi, sedap dan gurih, apalagi adanya cabai rawit utuh seperti ini. Cara penyajiannya tinggal digerus ya untuk rasa pedasnya. Selamat mencoba resepnya teman-teman atau buat bunda-bunda. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep semur daging sapi tanpa presto yang rasanya enak, dijamin semua suka. Nah, di sini aku punya daging sapi yang cacahan daging ya. Termasuk di sini ada lemak-lemaknya juga, tapi nggak apa-apa. Nah, aku siapkan sebanyak 400 gram untuk cacahan dagingnya. Kemudian lanjut di sini aku mau cuci sampai bersih. Oh ya teman-teman, untuk bikin semur daging sapinya ini juga boleh menggunakan daging sapi lainnya ya, atau bagian sengkel ataupun khas dalam. Nah, segini sudah cukup ya untuk dicuci sampai bersih daging sapinya. Kemudian lanjut ya, berhubung ini cacahan daging karena masih tebal, jadi aku tipiskan kembali seperti ini. Sebenarnya untuk potongannya melawan arah serat ya teman-teman, tapi opsional di sini aku tidak menggunakan serat atau berlawanan serat. Nah, ini hasilnya banyak banget potongan yang sudah diperkecil atau ditipisin lagi. Kemudian lanjut aku siapkan untuk bumbunya, untuk bumbu semur daging sapinya. Nah, perhatikan ya teman-teman cara membuat bumbu semur daging sapi yang nanti rasanya benar-benar enak, dijamin semua suka. Kesukaan dalam satu keluarga. Di sini aku siapkan untuk bawang putih, bawang merah. Semua perlengkapan dan bumbu-bumbu ini akan aku cuci sampai bersih dulu ya. Pokoknya wajib banget ya teman-teman untuk mencuci bumbu sampai bersih, terutama di sini terdapat pada cabai merah keriting. Dikhawatirkan masih ada semprotan-semprotan pestisida yang masih menempel. Jadi wajib banget kita pastikan cuci sampai bersih semua bumbu-bumbunya supaya masakan semur daging sapinya lebih enak ya, jauh lebih enak. Nah, segini sudah cukup ya untuk bumbunya, sudah dipastikan sampai bersih. Kemudian ini aku perkenalkan ya, salah satunya bumbu aromatiknya. Di antaranya ada serai 1 batang, lengkuas 2 ruas jari, daun salam 3 lembar.
Untuk serainya di sini aku potong menjadi 2 bagian, kemudian kita geprek menggunakan ulekan seperti ini supaya harum, sedap dan wangi nanti masakannya. Nah, aku sisihkan ya. Kemudian untuk bumbu halusnya ada bawang putih 5 siung, bawang merah 5 buah, jahe 1 ruas jari, cabai merah keriting 8 buah. Kemudian pertama-tama untuk bawang putihnya aku potong-potong diperkecil terlebih dahulu seperti ini. Bawang putihnya dipotong-potong ya, seperti ini teman-teman. Setelah bawang putih dipotong-potong diperkecil, kemudian lanjut untuk bawang merahnya juga sama, dibelah menjadi 2 bagian seperti ini, dipotong-potong diperkecil juga. Jahenya juga sama ya, dipotong diperkecil juga seperti ini teman-teman. Kemudian untuk cabai merah keritingnya juga sama, dipotong-potong diperkecil. Nah, segini sudah cukup ya. Kemudian siapkan blender untuk menghaluskan bumbu. Haluskan bawang putih, kemudian bawang merah, jahe, dan cabai merah keriting. Kemudian tambahkan biji pala bubuk 1/4 sendok teh. Tambahkan merica bubuk 1 sendok teh. Kemudian di sini aku ada campuran tomat merah 1 buah. Ini wajib banget ya pakai tomat merah. Potong-potong terlebih dahulu, kemudian masukkan dalam blender, tambahkan air secukupnya, kemudian dihaluskan sampai benar-benar halus. Baiklah teman-teman, saatnya kita memasak. Siapkan wajan anti lengket seperti ini. Tuangkan minyak sayur secukupnya untuk menumis bumbu. Setelah minyak sayurnya panas, tuangkan bumbu yang dihaluskan dalam blender tadi. Ini kita tumis sampai benar-benar matang ya teman-teman. Untuk bumbu halusnya, tetap menggunakan api sedang untuk mematangkan bumbu halusnya. Nah, ini tandanya sudah matang teman-teman, hampir mau pecah minyak ya. Diaduk-aduk terus, kemudian aku masukkan ada lengkuas, setelah itu serai, dan daun salamnya. Saatnya kita tumis berbarengan dengan bumbu halusnya, dengan bumbu aromatiknya. Tumis sampai harum ya teman-teman, sampai dia mengeluarkan aromanya harum dan wangi. Kemudian masukkan potongan dagingnya, langsung kita masukkan ya. Di tahap seperti ini kita oseng-oseng dulu sampai dagingnya tercampur dengan merata dengan bumbunya. Kemudian kita tutup sebentar. Setelah ditutup sebentar kira-kira 1 menit ya, kita buka kembali dan diaduk-aduk kembali. Nah, ini dagingnya sudah meresap banget dengan bumbunya, tapi ini tahapan awal ya teman-teman. Kemudian tambahkan air sebanyak 800 ml. Nah, untuk tahapan ini kita akan menggunakan metode step by step untuk pengempukan dagingnya supaya dagingnya empuk. Aduk sampai merata. Setelah diaduk merata, ini saatnya kita tunggu sampai dia mendidih teman-teman. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita aduk-aduk kembali, kemudian saatnya kita tutup. Dan mulai dihitung selama 15 menit ya teman-teman, dalam keadaan ditutup seperti ini, menggunakan api sedang. Nah, biarkan proses memasaknya sampai 15 menit. Untuk tahapan awal, cara mengempukkan dagingnya ya, bersamaan dengan bumbunya juga. Nah, ini setelah 15 menit berlalu, kemudian matikan api kompornya. Saatnya kita diamkan selama 30 menit dan pancinya jangan dibuka ya. Kita istirahatkan dulu selama 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit, kemudian kita nyalakan api kompornya kembali sampai mendidih seperti ini. Dan saatnya kita masak menggunakan api kecil teman-teman. Kalau sudah mendidih seperti ini, boleh dibuka ya. Saatnya kita aduk-aduk sampai merata. Tetap gunakan api kecil ya teman-teman. Saatnya aku tambahkan penyedapnya, garam 1 sendok teh. Kemudian aku tambahkan micin setengah sendok teh. Dan tambahkan kecap manis sebanyak 5 sendok makan. Nah, sebanyak 5 sendok makan cukup ya. Segini dulu sudah cukup. Kemudian aduk sampai merata. Tahapan seperti ini tetap menggunakan api kecil untuk masak rendang daging sapi tanpa menggunakan presto ya. Nah teman-teman, ini sudah mulai agak menyusut. Aku tambahkan kaldu bubuk sapi 1 sendok teh, gula pasir sebanyak 2 sendok teh. Saatnya kita aduk-aduk sampai merata. Ini sebentar lagi mau aku angkat ya, sudah menyusut seperti ini teman-teman. Nah, karena ini bumbu aromatiknya masih ada, jadi aku ambil saja dan kita buang ya. Segini sudah cukup kita menggunakan bumbu aromatiknya. Kemudian lanjut kita aduk-aduk kembali. Nah, ini sudah menyusut. Ada lengkuas juga, jadi aku buang juga supaya tidak ada jebakan Batman ya. Diaduk-aduk sebentar dan ini sebentar lagi aku mau angkat. Segini sudah cukup ya teman-teman. Semur daging sapinya sudah matang, kita angkat dan siap disajikan. Ini aromanya wangi banget teman-teman. Aroma wangi rendang daging sapi.
Nah, saatnya aku plating, kita tempatkan ke dalam piring untuk kita sajikan. Mari kita menikmati masakan rendang daging sapi tanpa presto. Wow, tinggal tambahkan bawang merah goreng, taburannya makin harum dan wangi. Ini dia masakan rendang daging sapi tanpa presto, siap disajikan. Ini rasanya enak banget, dagingnya empuk dan menyatu banget dengan nasi hangat. Cocok banget untuk menu keluarga atau menu harian. Ini jadikan menu favorit. Semua keluarga pasti suka, dan ini masakan rendang daging sapi tanpa prestonya enak dan lezat. Bisa banget buat kalian atau buat bunda-bunda dicoba di rumah. Untuk resepnya ikutin saja step by stepnya ya dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.